Tapi jangan lupa impor kita juga tinggi. Sebenarnya impor itu tinggi kalau seandainya impor itu digunakan namanya sebagai bahan substitusi. Jadi diimpor dia barang, diolah dan ekspor kembali. Itu yang bagus. Mediator. Baik, selamat siang kepada semua famili Rizwan Mediator. Pada siang ini kami kembali hadir membawakan suatu tema yang sedang hangat saat ini. Temanya adalah tensi krisis pangan. Seperti kita ketahui, saudara pendengar, Presiden mengingatkan agar masyarakat Indonesia bersiap kemungkinan krisis pangan dalam beberapa waktu ke depan. Disebutkan situasi perang, perubahan iklim secara global membuat banyak negara menghentikan ekspor bahan pangan untuk sementara. Indonesia termasuk negara yang masih ketergantungan impor bahan pangan. Data pemerintah sebagai referensi bagi kita, sepanjang semester 1 tahun 2021 kita mengimpor bahan pangan hingga 6,13 miliar US dollar atau setara dengan 88,21 triliun rupiah. Maka dengan stagnannya aktivitas ekspor impor dikhawatirkan bisa terjadi krisis pangan. Dan tentu sekali dapat berimbas ke wilayah regional Sumatera Utara hingga ke desa dan dusun. Saudara, untuk mengulas hal tersebut, kami mendatangkan narasumber Bapak Dr. Parlindungan Purba, SHMH, yang saat ini juga merupakan Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara atau APindo. Selamat siang Bapak Parlindungan Purba. Selamat siang Pak Rizwan. Langsung aja ke topik ya Pak ya. Ya. Nah, sesuai dengan statement Presiden, kita bersiap krisis pangan. Tanggapan Bapak secara nasional maupun regional bagaimana Pak? Silakan. Jadi kalau bicara soal pangan ini, ada 3 hal sebenarnya yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Pertama, masalah pangan. Yang kedua, masalah energi. Dan ketiga, masalah air. 3 ini akan menjadi masalah. Kalau kita lihat, dan ini saling berkaitan, air itu untuk menghasilkan tanaman, makanan, dan makanan itu menjadi energi untuk menggerakkan perekonomian. Kembali kepada statement daripada Bapak Presiden Jokowi dan dampaknya terhadap perang Ukraina dan Rusia, itu betul-betul berdampak kepada 3 hal tadi. Tetapi di sini prioritas baru 2 ya, pangan dan energi. Kenapa? Karena inilah yang sehari-hari dibutuhkan oleh manusia. Contoh, dimanapun orang makan pasti 3 kali sehari. Apakah dia makan nasi atau roti atau macam-macam, tapi kan makan. Dan kalau kita melihat, dan ini semua tergantung kepada biji-bijian, sereal atau gandum. Nasi juga beras, kan begitu. Kalau di Eropa sana dan Amerika itu kan mereka mempergunakan gandum ataupun jadi roti, kan bahan begitu. pokoknya apa? Kalau kita di Indonesia, kita kan mempergunakan menjadi beras. Nah, jadi betul persaingan itu nanti diarahkan kepada ketiga. Persaingan militer pun ke sana. Rusia dan Ukraina itu adalah negara penghasil energi dan juga penghasil makanan. Jadi itulah yang mensuplai untuk negara-negara tetangga dan Eropa. Nah, kalau itu terganggu, maka akan terjadi gejolak ekonomi. Dan benar tadi disebut oleh Bapak Jokowi itu ya, 60-an negara dan IMF mengatakan itu bisa bangkrut kalau ini nggak selesai. Bicara soal pangan, ini adalah bicara soal masa depan
bangsa. Nah sekarang masalahnya apa yang bisa dibuat oleh Indonesia kan gitu. Ya kita bicara ke sana. Hari ini kita bersyukur bahwa Bapak Presiden Jokowi berkunjung ke Kepulauan Nias. Dia berkunjung ke Nias Utara dan Nias Barat. Menurut informasi beliau akan meninjau infrastruktur jalan dan jembatan. Tentu dikaitkan dengan kebutuhan pertanian karena jalan dan jembatan itu sangat penting untuk supply chain daripada pangan. Saya berpendapat bahwa Kepulauan Nias ini yang kaya akan sumber daya alam harus bisa swasembada. Dengan penduduk yang 800.000 orang, 4 kabupaten, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Induk, sama Nias Barat, ditambah 1 kota Gunung Sitoli, ini adalah market yang sangat bagus. Tentu di dalam menangani ini, pertama, 4 kabupaten dan 1 wali kota ini duduk bersama dulu untuk membuat rencana pembangunan jangka menengah, pendek ataupun panjang seluruh Kepulauan Nias, khusus menangani masalah pangan. Berapa daerah di sini yang lahannya mungkin bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung, padi, sayur-sayuran, hortikultura lah. Dan termasuk juga wilayah-wilayah Sumatera Utara lainnya ya, Iya. kabupaten kota ya. Iya, karena ini kan saling membutuhkan nih. Sekarang kalau makanan ke Nias ini kan kita lihat kan masuk semua kemari. Padahal kita punya lahan di sini. Tinggal teknologinya aja sedikit. Nah, jadi kalau saya katakan bicara soal pangan, jangankan pangan dunia, di rumah tangga aja nggak ada pangan bisa berkain. Nah, ini harus segera diatasi masalah pangan ini. Nah, kalau menurut Bapak, seberapa tergantungnya wilayah Sumatera Utara terhadap ekspor impor pangan ini, Pak? Nah, kita terus terang jago ekspor CPO. Kita kan hasil bumi perkebunan, tapi jangan lupa impor kita juga tinggi. Sebenarnya impor itu tinggi kalau seandainya impor itu digunakan namanya sebagai bahan substitusi. Jadi diimpor dia barang, diolah dan ekspor kembali. Itu yang bagus. Tapi kalau diimpor, dipakai sendiri, tidak menghasilkan sesuatu, ini yang perlu kita tinjau kembali. Jadi menghadapi ancaman yang saat ini sudah diberitahu oleh Pak Jokowi, Pak Presiden kita, kira-kira apa saran-saran kita kepada pemangku kepentingan di wilayah Sumatera Utara ini? Ya, jadi begini, pemangku kepentingan kan bicaranya adalah bagaimana mengajak masyarakat dan pemerintah untuk aktif di dalam mengembangkan pertanian. Kalau pemerintah provinsi punya APBD, pemerintah kabupaten kota punya APBD dan bisa minta APBN. Saya pikir ini harus diaktifkan sepenuhnya untuk mengatasi masalah pengairan, penyaluran bibit, penyaluran pupuk, dan juga dalam hal pemasaran packaging setelah produk itu keluar. Tetapi ada yang saya melihat satu yang nampaknya ya di daerah lain juga, kayaknya ada satu kepentingan tertentu dalam pertanian adalah air, irigasinya. Nah, mungkin perlu ada upaya-upaya inovatif, mungkin mengganti dengan sumur bor. Karena sumur bor lebih lokal dan biaya pasti lebih kecil. Dan pemeliharaannya pasti lebih mudah daripada irigasi. Irigasi kan cukup besar. Nah, ini yang saya terpikir sekarang, apakah pemerintah perlu mengaktifkan atau pelan-pelan mengurangi irigasi proyek yang besar, tapi dengan membuat sumur bor. Nah, dan pasti biayanya lebih kecil. Dan minta masyarakat itu secara kelompok mengairi, menjaga ketersediaan air di tempat masing-masing. Karena kalau irigasi kan sekali bangun kan puluhan miliar. Mungkin kalau sumur bor yang 30 meter atau 40 meter mungkin hanya 40-50 juta. Nah, itu efektif juga. Sudah itu efektif. Ya? Udah berapa ini lahan yang bisa dipenuhi dan bisa dikontrol. Nah, karena pada saat ini lahan yang besar tidak menjadi patokan, tapi bagaimana intensifikasi. Jadi tidak mesti ekstensifikasi. Nah, ini yang coba kita pikir bersama-sama, dan mungkin pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian atau Kementerian PU mulai memikirkan
Karena saya lihat contoh di Nias, air kan kurang. Ternyata sumur bornya bagus, 30 meter udah dapat air dan biayanya nggak terlalu mahal. Kenapa nggak itu dibuat untuk mengaliri di Kepulauan Nias ini? Banyak kok. Artinya infrastruktur pengairan sangat diperlukan sebagai modal dasar untuk memupuk ketersediaan pangan ke depan, Pak. Ya. Dan itu bukan hanya di Kepulauan Nias, di Sumatera Utara. Iya, di Sumatera Kita kan berada di daerah Sumatera Utara ini lebih kurang 14 juta penduduk kan. Nah ini kan boleh dikatakan memang hasil sensus penduduk Indonesia, tamatan SD masih tinggi kita, masih 60-an%. Iya, iya. Tetapi kita kan kalau untuk pertanian kan tidak perlu mesti tinggi-tinggi kali gelar. Cukup orangnya punya kemauan, dilatih, dikasih kesempatan, pasti bisa. Iya, iya. Jadi dalam pertanian ini tidak penting sekali mesti sarjana, yang penting tenaga kerjanya punya kemampuan. Bisa dia sarjana dan bisa juga tidak sarjana. Sehingga yang penting dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan satu lagi, bahwa pangan itu bukan hanya makanan ya, peternakan juga. Dan sekarang kebutuhan dunia, bayangkan kebutuhan dunia, kebutuhan orang sekarang adalah lifestyle, gaya hidup sehat, mengembangkan organik. Sekarang orang mengatakan banyak organik, mana buktinya? Oke lah, dan bukan hanya itu, kalaupun dia dapat sertifikat organik, tapi tak tahu dipalsukan, itu kan kurang bagus juga. Jadi memang harus dirubah mindset. Kalau saya katakan sekarang, dari segi pangan, mulailah kita mengembangkan organik yang tidak mempergunakan pupuk kimia lagi. Mungkin bertahap ya. Kreativitas dalam segi pertanian ini perlu saat ini, Pak, ya. Itu dia, kreativitas dan inovasi. Dan perlu kesabaran. Nah, Sumatera Utara ini kan dikenal dengan daerah pertanian tulen ya, Pak, ya. Nah, mungkin apakah perlu itu ada zonasi-zonasi pertanian, pemberdayaan pertanian ke depan, zonasi peternakan di Sumatera Utara untuk mengkokohkan ketersediaan pangan ke depan dari ancaman krisis ini, Pak? Ya, jadi begini, kalau saya katakan itu kan idealnya begitu. Tapi hendaknya pemerintah menanya kepada petani, menanya ke masyarakat, apa sih yang bisa kita kembangkan di sini? Interaksinya makin bagus ya. Jadi jangan pemerintah itu, oh saya mau gini, Betul. bikin zonasi. Oke, siapa yang ngerjain? Siapa yang ngawasi? Infrastrukturnya ada enggak? Kita tentukan aja. Memang di Thailand ada namanya One Village One Project, One Product. Bagus. Jadi ada dari satu sini musim ini di sana nggak tabrakan. Tapi itu kan di sana udah terzona. Fungsi manajemennya rapi dia. Bagus ya kalau menurut saya. Dari awal dulu ayo kumpul kita sini. Oke, cocoknya bagaimana nih? Wah, ternyata mereka nggak penting itu. Yang mereka perlu adalah bantuan bibit misalnya, bantuan kredit misalnya. Sudah itu bantuan marketing sekarang kan sudah pakai IT. Siapapun bisa jualan sekarang. Dan yang penting lagi adalah mereka ini apa ya? Kalau saya katakan penyuluh lapangan itu bagus, tapi belum tentu kemampuan mereka lebih tinggi daripada petani yang punya pengalaman. Karena petani yang pengalaman itu dia udah pernah jatuh bangun, sudah tahu efisiensi. Kemarin saya berada di Tomo. Dan saya ketemu dengan Pastor Sabat di sana. Nababan di Tomo. Semalam ini. Dia bisa mengecek apakah tanah itu sehat apa tidak. Tidak perlu ke laboratorium. Macam mana? Dia bikin lampu, dia capkan ini, dia tanamkan ke tanah itu pakai air. Kalau dia lampunya hidup, itu subur. Kalau bawa ke lab, di mana ada lab? Itulah kreativitas tadi. Nah, jadi saya pikir pemerintah perlu mengajak orang-orang yang punya kreativitas, membantu kepada masyarakat. Terus dia juga bagaimana membuat pupuk organik. Saya berada di atas tempatnya kemarin di gazebo-nya, di bawah ternak ayam. Sedikit bau pun nggak ada. Dan sebenarnya entrepreneurship, kewirausahaan itu cocok di bidang agro pertanian. Kalau industri silakan agroindustri. Kita beruntung di Indonesia ini. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk kita bermalas-malas. Tidak ada alasan sebenarnya mengatakan Indonesia akan terjadi starving, kelaparan. Enggak.
Yang adalah mindset kita harus rubah. Apa aja bisa ditanam sini kok. Iya. Misalnya lah ayam kampung, ayam normal, ayam potong kan kisar 60 ya. 80.000 ayam kampung banyak yang beli loh sekarang. Kenapa nggak ternak itu? Diajak, tapi kan jangan pemerintah maunya mengadop apa kreativitas, istilahnya kearifan lokal yang sudah ada. Iya, iya. Sehingga ini akan menjadi kekuatan dia. Saya lihat orangnya kok kemarin. Dan saya yakin pasti ada lagi orang kayak gitu. Cuma itu yang baru saya jumpa. Iya. Dan di Nias ini pasti ada juga. Nah, pemerintah daerah, kabupaten atau kota harus aktif memantau ini, mengembangkan. Kan biayanya jadi kecil dan lebih efektif. Iya. Nah, menarik apa yang Bapak katakan dalam menghadapi krisis ini, potensi krisis kreativitas salah satunya. Nah, terkait apa yang Bapak katakan itu, apa hal yang perlu sekarang dilakukan pemerintah untuk memulai itu, Pak? Pemerintah juga harus merubah mindset. Sebaiknya, walaupun pemerintah sudah mempunyai anggaran, harusnya anggaran itu berbasis kepada hasil musrenbang yang betul-betul ya, bukan sekedar buka musrenbang, tapi yang betul-betul hasil aspirasi masyarakat. Iya. Misalnya bidang pertanian, apa sih yang perlu dibuat di sini? Jadi saya katakan tidak mesti satu daerah sama dengan daerah lain. Harus ada perbedaan. Iya. Dan di antara ini harus ada komunikasi. Yang paling gampang Kepulauan Nias lah. Karena ini satu pulau. Iya. Ini sangat menantang ini. Kalau di Sumatera Utara mungkin karena sulit ya, karena di daratan ya. Karena di sini kan Padang, Iya. Jambi atau Aceh kan ada perbatasan yang bisa kadang-kadang tidak termonitor pergerakan barang dan jasa. Kalau di sini ini betul-betul menantang. Iya. Apalagi Kepulauan Nias ini cenderung homogen kan. Betul. Jadi ini sangat menantang nih. Makanya saya salut nih Bapak Jokowi datang pada hari ini. Pasti dia mendorong bagaimana supaya Kepulauan Nias ini dikembangkan dengan baik. Iya. Kalau nggak salah ini yang kedua dia tuh. Iya, yang kedua. Saya ikut yang pertama dulu waktu masih anggota DPD. Iya, siap. Kalau kesiapan pemerintah yang agak di bawah ini, Pak, kabupaten kota ini bagaimana kira-kira, Pak? Saya pikir ada istilah tidak ada yang terlambat. Ayo memulai, but start from now. Ayo kita mulai dari sekarang. Iya. Artinya berkomunikasi dengan petani yang tahu apa kebutuhan itu paling penting dulu. Karena pejabat kan nggak tahu bertani, paling pejabat punya duit. Iya. Tapi petani kecil itu apa yang bisa dibuat mereka? Ayo diskusi, tanya apa mereka. Pupuk misalnya, sangat sedih misalnya masih ada pupuk hilang, pupuk palsu. Waduh, itu udah zaman dulu lah itu. Sekarang bukan itu masalahnya. Bagaimana pupuk selain yang anorganik, pupuk organik juga harus dikembangkan. Wah, itu baru sip. Iya, iya. Jadi mindset itu harus dirubah dari menjadi gaya hidup. Gaya hidup orang sekarang sehat loh. Misalnya kayak kita ke restoran, bersih nggak? Kayak restoran ini kan bersih, saya pun semangat. Jadi mindset itu harus dirubah. Gaya hidup juga salah satu persiapan dalam menghadapi krisis itu. Iya, Pak, ya. gak usah jauh-jauh lah. Sekarang ini kita bicara sini, kita WA kan udah sampai ke ujung dunia sana. Iya. At the same time, Iya. berarti apa yang dilihat sekarang dan apa yang terjadi cepat kali dipantau orang, baik yang baik maupun buruk. Iya. Nah, jadi kalau saat ini kita lihat di wilayah Sumatera Utara ya pada umumnya ada semacam keunikan di pasar, harga-harga sudah mulai naik. Kalau menurut Bapak, apakah ini salah satu apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi dan Bapak selaku bagian dari pengusaha, isu-isu apa yang sedang berkembang saat ini di kalangan pengusaha, Pak, terkait potensi krisis ini? Jadi gini, setiap pengusaha pasti ingin untung, Iya. tapi nggak semua pengusaha ingin untung cepat. Betul. Dia juga supaya sekedar ada perputaran uang. Kita nggak bisa menyalahkan pengusaha juga. Pengusaha juga bisa hidup kalau ada yang mensuplai barang.
Kalau sedikit yang mensuplai barang, permintaan banyak, maka harga akan naik. Itu teorinya itu. Iya. Oleh sebab itu saya menyarankan supaya setiap penduduk itu adalah sekaligus produsen. Kenapa tidak tiap penduduk di sini kalau ada di halaman rumahnya tanamlah entah apa yang bisa, sekaligus penghijauan, Iya. atau punya lahan disewa, ayo beternak kah, ayo berbudidaya tanaman kah, cabai lah. Cabai kemarin kita kan meninjau itu 120.000, Iya. 90.000. Kenapa sih nggak ditanam di depan rumah? Atau misalnya kita beli keluar lah. Oke lah, kalau minyak makan mesti kita beli karena dia industri. Tapi kenapa tidak kita buat minyak makan dari kelapa yang sehat? Karena kalau semua mesti ada sentuhan teknologi yang tinggi, itu biaya mahal. Iya, iya. Padahal saya tahu di sini masyarakat dia sudah biasa dulu membuat minyak makan dari kelapa. Cuma memang kerjanya berat. Oke, kenapa nggak di sana dibuat inovasi, membuat minyak kelapa yang mudah, meriah, sehat misalnya. Ini kan membantu. Iya, betul. Cabai, tanam aja, kasih pemerintah bibit, ayo tanam. Iya, Kan mudah. betul. Kan saya sangat sedih saya misalnya kalau ada pasar-pasar tumpah di sini, ada ibu-ibu jalan, belinya apa? Beli cabai dari pasar. Kenapa nggak ditanam? Betul. Mungkin hujan, ya oke lah. Tapi kan terganggu, mungkin rusak oleh hama. Ya tapi kan makin lama kalau sekali, 2, 3 kali kan jadi mahir. Iya, iya. Tanaman obat keluarga, misalkan di sini ada kearifan lokal. Jamu nias pasti ada. Kenapa nggak dikembangkan, diakreditasi oleh pemerintah? Jadi intinya bagaimana pemerintah daerah itu membuat masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kalaupun dia perlu ke pasar, itu sifatnya yang tidak ada sama dia atau ingin berubah berganti-ganti. Iya. Jadi dengan demikian tidak akan terjadi starving, Iya. kelaparan. Nah, seandainya Pak ya, seandainya betul-betul nanti terjadi krisis pangan. Nah, kalau dibilang krisis pangan berarti bisa mengakibatkan inflasi Pak ya, Ya. kalau secara terus-menerus. Sementara inflasi ini merusak ekonomi, membuat ekonomi merosot, merusak pembangunan juga. Nah, sementara kita akan menghadapi pesta demokrasi 2 tahun ke depan. Sementara pemulihan ekonomi ini sangat sulit. Bagaimana pandangan Bapak ke depannya dan apa himbauan-himbauan kepada pemangku kepentingan? Jadi begini, di Indonesia ini sudah terbiasa dengan pemilihan. Hampir semua kepala desa ini pemilihan. Bupati pemilihan, Iya. wali kota pemilihan, Hmm. DPR pemilihan, DPRD pemilihan, DPD pun pemilihan, Iya. presiden pemilihan. Kan yang nggak dipilih hanya camat di sini, sama kepala desa ya, Ah, iya. sama lurah, lurah, kepala dinas, Iya. itu kan nggak dipilih. Iya. Jadi saya katakan sebenarnya Indonesia ini sudah terbiasa dengan pemilihan, nggak ada masalah. Ada masalah ya. Maju terus, karena nanti sistem itu yang akan membuat berapa kabupaten kota. Kita kan se-Indonesia 34 ya masalah ya. Berapa kabupaten kota? Hampir 600-an. 1 tahun aja 12 bulan. Berarti 1 tahun bisa kalau dihitung-hitung itu kalau nggak tepat waktu Iya. bisa 30 Iya. per hari. Bayangkan. Barangkali yang penting gagasan pembangunan mengacu kepada musrembang yang Bapak bilang Iya, tadi. jadi hendaknya musrembang itu istilahnya jangan musrembang ece-ece. Kadang-kadang diusulkan masyarakat sudah, Iya. nanti hilang nggak naik ke atas. Alangkah baiknya, kalau saya mengatakan musrembang itu kan dimulai dari tingkat kecamatan ya, Iya. ditayangkan, terbuka sudah itu di kabupaten ditayangkan, provinsi ditayangkan, nasional. Jadi semua orang tahu apa yang mau dibangun pemerintah. Dan yang paling penting saya pikir saat ini adalah pemerintah daerah harus membuat RT RW, tayangkan di kantor penerangan atau di kantor bupati wali kota. Ini loh daerah kita membangun aja. Jadi tidak ada kesulitan lagi untuk membuat IMB bangunan,
Terus perizinan dipermudah. Polanya sudah ada. Harus, Tinggal ini udah harus zamannya IT. Sekarang perizinan juga udah pakai IT kan, walaupun bermasalah. Tapi Iya. langkahnya sudah ke sana. Iya. Jadi dapat saya simpulkan, kalau statement Bapak ini terkait menghadapi ancaman krisis, kita tidak perlu gegabah, tidak perlu takut. Yang penting sesuai ketentuan. Mungkin closing statement Bapak. Ya jadi begini, kita selaku bangsa Indonesia kita harus bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita punya pemerintahan yang kuat, yang dipilih oleh rakyat, baik di level nasional, provinsi, kabupaten, kota. Ini kita harus syukuri dulu. Yang kedua, kita bersyukur berada di Indonesia yang kaya akan alamnya. Tinggal bagaimana supaya Indonesia kaya akan kreativitas, dengan teknologi informasi, dengan manajemen yang bagus, dan talenta-talenta yang baru, milenial ini di tangan kita. Jadi kalau yang udah senior gitu, oke, dia tinggal menjalani dan dia juga bisa mengembangkan kreativitas. Kan orang makin senior kan makin tua kan makin bijak. Iya. Nah ini harus dipadukan. Iya. Kolaborasi. Yes, kolaborasi antara generasi muda dan generasi tua. Tidak saatnya lagi kita bertentangan, karena di depan mata kalau kita bertentangan nggak maju kita. Iya. Bisa kekurangan pangan. Tapi saya nggak yakin Indonesia punya kekurangan selama. Jadi kalau terjadi kekurangan pangan, berarti kreativitas tidak ada. Betul. Baik. Terima kasih Pak atas paparannya terhadap tema kita, potensi krisis pangan. Saudara, famili Rizwan Mediator dimanapun berada, demikian bincang kami dengan Bapak Perlindungan Purba dalam potensi krisis pangan yang didengungkan oleh pemerintah pusat. Bapak Perlindungan menyampaikan beberapa buah-buah pikiran, antara lain dibutuhkan kreativitas kita dalam mengolah apa saja yang ada di sekitar kita, memperbaiki mindset sebagai penentu keberhasilan kita. Disampaikan juga masukan kepada pemerintah dan masyarakat dalam setiap musrembang kiranya menyampaikan gagasan hingga ke pusat hingga outputnya sesuai apa yang dimintakan masyarakat di bawah. Memperbaiki gaya hidup sebagai orang milenial. Kemudian beliau menganjurkan agar semua menjadi produsen Pak ya, penghasil, sehingga kalau kita semua penghasil, tidak ada yang tidak punya. Barangkali demikian podcast kami pada hari ini. Terima kasih. Ikuti kami terus, dukung channel kami Rizwan Mediator. Subscribe, like, share channel kami ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.